Di balik hijaunya hutan Papua, ada kisah tentang sebuah pohon yang menjadi sumber kehidupan, warisan budaya, dan identitas masyarakat Papua, yakni pohon sagu. Bagi masyarakat Papua, pohon sagu bukan hanya sekedar tanaman, namun sumber kehidupan. Setiap bagian pohon sagu dapat memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat Papua, salah satunya menjadi bahan pangan. Sagu diperkirakan menjadi bahan pangan masyarakat Papua sejak 50.000 tahun lalu, seiring kedatangan para pemukim pertama di tanah Papua. Sejak saat itu, masyarakat Papua menggunakan sagu sebagai salah satu bahan makanan pokok selain umbi-umbian. Namun, setelah masyarakat Papua mengenal beras, penggunaan sagu sebagai bahan makanan pokok pun semakin berkurang. Berbagai upaya dilakukan agar sagu tak ditinggalkan. Kini, sagu digaungkan kembali sebagai bahan pangan alternatif yang berkelanjutan. Sejalan dengan tujuan tersebut, semakin banyak makanan yang bisa diolah dengan menggunakan bahan dasar sagu. Salah satu makanan olahan berbahan dasar sagu adalah papeda, yang lazim dikenal sebagai makanan khas Papua. Makanan yang memiliki tekstur kenyal dan kental ini biasa dinikmati bersama dengan ikan kuah kuning sebagai makanan pendamping.
Selamat sore buat semua yang hadir di Festival Colo Sagu hari Kakak kedua. bisa cerita ini menu apa yang kakak siapkan sore ini? Iya baik, banyak istilah yang sekarang orang kenal dengan gastronomi atau Iya, gastronomi. gastro, Gastronomi iya. itulah bagian dari cerita makanan-makanan lokal yang didorong keluar. Didorong keluar. Dengan istilah gastrodiplomasi, Iya, diplomasi makanan. gastrodiplomation, iya, Iya, benar. jadi kali ini banyak hal yang kami akan cerita di sini tentang makanan karena makanan punya storytelling atau punya cerita. Punya cerita, Iya, benar sekali. Dan kali ini kita orang bawa juga kebetulan dari kampung saya karena kemarin saya tidak bisa presentasi makanan teman-teman di Teluk Iya, dan mereka yang harus bagaimana menceritakan Iya. itu sehingga kita juga akan membawa itu keluar sebagai diplomasi pangan. Baik, di depan kita ada beberapa garam. Ini garam dari kelapa. Garam Ini dari kami kelapa. bikin sendiri. kakak bikin Nah, sendiri. ini ada Iya. dari serai, Dari serai. garam serai. Iya. Ini dari buah merah. Buah merah. Yang biasa orang kenal itu black salt atau garam Black salt, hitam. Garam hitam. Ah. Terus di sini kita ada cinnamon Papua. Cinnamon, kayu manis kakak. Iya, kayu manis manis Papua. Papua, Tapi biasa lebih dikenal dengan mesohi. Mesoni, Mesohi, mesohi. kulit mesohi. Jadi ini kita coba bikin yang papeda dingin tadi ini. Siap kakak, papeda dingin. Tetap kakak dengan dia punya tempat yang dari kakak dong punya kampung tadi. Iya, luar biasa. Dilandas dengan daun kunyit. Dari papeda, sebuah menu khas dari distrik Raveni Rara, Kabupaten Jayapura tersaji. Masyarakat Ormu menyebutnya nahi fatah atau papeda dengan kelapa. Papeda dingin dimakan bersama dengan parutan kelapa dan ikan asar yang diolah menggunakan bumbu alami yang diperoleh dari alam Papua. Iya, teman-teman dan pengunjung setia Festival Colo Sagu, di atas panggung kali ini kakak Charles Toto atau yang kita kenal dan kita singkat namanya kakak Cato. Kakak Cato ada sedikit perform atau cooking demo. Teman-teman boleh saksikan di layar di belakang. Silakan. Jadi kita ada pakai garam yang kita buat sendiri. Jadi Dahulu, sebelum menggunakan peralatan modern, masyarakat Ormu menyajikan nahi atau papeda dingin di dalam taboha, sejenis mangkuk tradisional yang terbuat dari pelepah daun pohon nipah. Luar biasa kakak. kita mendorong yang tadi lokal ini Yang biar dia lokal. juga naik kelas kayak Naik kelas, iya. Rasa lokal kualitas internasional teman-teman. Kakak ini ada 3 rasa. dari 3 garam. Dari 3 macam garam kakak. Iya, yang kami buat sendiri. Iya, yang paling ujung sana dari black salt tadi kakak, Iya. garam hitam. Iya, black salt. Iya. Yang ini dari serai, buah merah, yang terakhir dari serai. Dari serai, dari lemongrass salt berarti kakak namanya. Berikut kakak siapa? Joti, Kakak Juti. Joti. Joti, Iya. iya. Kakak Joti silakan. Ya, ini papeda dengan kelapa dan ikannya ini ternyata dikolaborasikan ini sangat cocok dan cukup satu itu aja udah bikin kenyang, cukup bikin kenyang.
Bagi Fatah, sagu bakar juga dikenal sebagai makanan tradisional lain yang berbahan dasar sagu. Berbeda dengan papeda yang merupakan makanan pokok, sagu bakar lebih sering disajikan sebagai cemilan, dilengkapi dengan teh atau kopi untuk menemani bincang-bincang santai di sore hari. Masyarakat Papua mengenalnya dengan sebutan colo sagu. Kehadiran sagu di kehidupan sehari-hari masyarakat Papua inilah yang berusaha diwariskan secara turun-temurun di tengah gempuran makanan-makanan modern yang datang seiring perkembangan zaman. Meski masih mempertahankan colo sagu sebagai budaya yang diwariskan secara turun-temurun, masyarakat Papua juga tak menutup diri dari perkembangan zaman. Oleh karena itu, kini sagu juga diolah dalam berbagai bentuk olahan makanan yang tak hanya menghasilkan makanan tradisional, namun juga menu makanan global seperti pizza. Kelapa, sagu, dan garam. Jika pizza pada umumnya dimasak menggunakan bahan dasar tepung terigu, kali ini pizza dimasak menggunakan bahan dasar sagu sebagai pengganti tepung terigu. Oh. Ini langsung ini bukan ya, saus tomat ya Pak ya. Pertama dihalusin saus tomat. Ya pizza ini ya. Ada macam-macam rempah-rempah juga dimasukin sini, saus tomat. Ya suwir ya, itu sudah Pak. Ikan suwir, ikan asar. Pinggirnya itu. Ya. Kurang orang kuat makan yang banyak cepat. Betul Pak. Betul ya. Ini kalau bisa. Pinggirnya tuh pas itu. Biar meleleh kejunya Pak. Kejunya biar meleleh, biar matang. Baik Pak.
Berbagai menu makanan berbahan dasar sagu terus berkembang seiring dengan maraknya inovasi makanan olahan berbahan dasar sagu. Hanya mengolahnya menjadi makanan khas Papua, beberapa UMKM kini memproduksi sagu menjadi makanan olahan seperti puding, pancake, dan sagu bakar dengan berbagai macam rasa. Maraknya sagu digunakan sebagai bahan makanan pengganti, tak terlepas dari kandungan gizi dan manfaat sagu bagi kesehatan. Sagu diketahui sebagai sumber karbohidrat yang bebas gluten, sehingga baik untuk dikonsumsi oleh mereka yang sedang menjalani diet gluten, sehingga mampu mencegah lonjakan kadar gula darah dalam tubuh. Tadi diceritakan berdiri dari samping untuk tokok, berdiri di tengah. Terus kalau kita di Saireri kita duduk di dalam perahu dan tokok. Dan ini dilakukan oleh pekerjaan perempuan, tokok dan ramas. Ya, sehingga ini kadar air 16,3, kadar abu, kadar protein, kadar lemak, karbohidrat 82,4% dari 1 ons sagu. Jadi kandungan karbohidrat masih tinggi, 82 sampai 84. Jadi sangat baik untuk kita. Terus di dalam prosesnya kan dia padat. Kalau pati sagu, beras harus ditumbuk jadi tepung, baru diproses lagi. Kalau pati sagu sudah jadi tepung, ditambahkan air panas mendidih 100 derajat Celcius, perubahan struktur, masuk ke dalam pencernaan, membantu kita ketika makan. Kerja usus kita itu menjadi sedikit, tapi kalau beras kerja ususnya menjadi lebih. Menjadi sumber bahan pangan, sagu juga bermanfaat dalam berbagai aspek lainnya dalam kehidupan masyarakat Papua. Pohon sagu biasanya digunakan sebagai bahan baku untuk membangun atap rumah, alat memasak seperti parutan sagu, dan masih banyak lagi. Ya, ini multifungsi yang tadi disampaikan. Jadi ada untuk jamur, ada untuk kompos, ada untuk briket, ada untuk sagu forna, ada ulat sagunya ini untuk protein. Jadi semua bermanfaat. Dari daun, batang, kulit sampai kepada limbah sagu, semua bermanfaat. Ya. Sebagai warisan budaya, sagu mempersatukan masyarakat Papua dalam kehidupan sosial mereka. Sagu menjadi alat saling tolong-menolong. Ketika terjadi krisis pangan di suatu daerah, masyarakat Papua yang tinggal di daerah pesisir yang dikenal sebagai penghasil sagu dapat menyalurkan bantuan berupa sagu sebagai bahan makanan alternatif bagi korban bencana.
sagu juga mempersatukan masyarakat Papua dari perbedaan status sosial di berbagai tradisi atau upacara adat di mana makanan berbahan sagu disajikan. Selain itu, bagi beberapa suku, sagu juga menjadi tanda kedewasaan seorang laki-laki. Dahulu, laki-laki sudah dianggap dewasa dan boleh menikah jika sudah mampu menebang pohon sagu yang tingginya mencapai belasan meter. Tak hanya itu, sagu juga menjadi identitas masyarakat Papua. Cara mengolah sagu maupun cara tokok sagu menjadi penanda budaya suku-suku di Papua karena setiap suku memiliki cara berbeda atau tidak dilakukan oleh suku lain. Oleh karena itu, sagu juga diartikan sebagai identitas, baik bagi masyarakat Papua secara umum maupun bagi setiap suku, ditandai dengan kepercayaan, kebiasaan, atau cara mengolah sagu yang mereka lakukan. Dengan melestarikan pohon sagu, masyarakat Papua mempertahankan budaya dan identitasnya.